Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, yang saya hormati Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat sebagai tuan rumah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak, Wakil Ketua MPR RI Saudara Edi Baskoro Yudhoyono, Wakil Ketua BPK RI Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Budi Priyono, yang saya hormati Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai keluarga besar TNI, para menteri koordinator Kabinet Merah Putih yang hadir, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Saudara Sugiono. Ini Mas Agus Harimurti Yudhoyono dan Saudara Sugiono ini purnawirawan remaja. Oh, ini ada wartawan, jadi nggak boleh terlalu banyak joke ya. Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Agama Kiai Haji Profesor Nazaruddin Umar, Menteri Transmigrasi Saudara Iftitah Sulaiman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Saudara Rahmat Pambudi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet RI Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya, belum purnawirawan, Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal TNI Purnawirawan M. Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, beserta para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Penasehat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Presiden RI Letnan Jenderal TNI Purnawirawan AM Putranto, dan para Purnawirawan bintang 4 yang hadir, Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumilar, Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo, Jenderal TNI Endiartono Sutarto, Jenderal TNI Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Budiman, Jenderal TNI Purnawirawan Mulyono, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa,
Marsikal TNI Purnawirawan Yuyuk Sutisna, Marsikal TNI Purnawirawan Herman Prayitno, Marsikal TNI Purnawirawan Imam Sufaat, Marsikal TNI Purnawirawan Ida Bagus Putu Dunia, Laksamana TNI Purnawirawan Ahmad Sucipto, Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio, Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi, Laksamana TNI Purnawirawan Siwi Sukma Aji, Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutanto, Jenderal Polisi Purnawirawan Timur Pradopo, Jenderal Polisi Purnawirawan Sutarman, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ludwig Friedrich Paulus, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didit Herdiawan Asyaf, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Mayor TNI Purnawirawan Osi Dermawan. Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan saudara-saudara para pimpinan dan pengurus PPAD Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut, Purnawirawan TNI Angkatan Udara yang saya hormati, seluruh undangan yang saya hormati. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, atas segala karunia yang diberikan kepada kita, atas kesehatan, nafas yang masih diberi kepada kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan suatu halal bihalal dalam rangka masih suasana Lebaran, suasana Idul Fitri 1446 Hijriah 2025 Masehi. Saudara-saudara sekalian, karena ini halal bihalal, saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita menghadapi tahun yang akan datang, kita diberi perlindungan, diberi petunjuk, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing dalam keadaan yang baik dan selalu di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk hadir pada acara ini. Memang terus terang aja saya minta maaf, saya jarang hadir acara-acara semacam ini karena mungkin kebetulan jadwal dan waktunya tidak tepat. Tapi alhamdulillah beberapa hari yang lalu datang pimpinan PPAD menyampaikan undangan dan saya lihat saya bisa hadir, sehingga bagi saya ini suatu kehormatan. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai purnawirawan diajarkan dari sejak kita muda sebagai prajurit. Hari-hari pertama kita di tentara, kita diajarkan bahwa begitu kita menjadi prajurit, hidup kita, jiwa kita sesungguhnya sudah bukan milik kita sendiri lagi, bukan milik keluarga kita lagi.
jiwa dan raga kita sudah persembahkan kepada negara, bangsa, dan rakyat kita. Itu pelajaran yang melekat di hati saya sebagai prajurit muda. Kemudian, terus terang saja saya merasa beruntung, saya dan kawan-kawan saya merasa beruntung. Kami sempat digembleng langsung. Kami sempat merasakan kepemimpinan langsung dari Angkatan 45. Angkatan 45 bukan saja dari tentara, bukan saja dari polisi, tapi harus dikatakan bahwa Angkatan 45 adalah generasi yang memimpin perebutan kemerdekaan kita. Mereka yang di kelompok bersenjata dan mereka yang tidak bersenjata tapi sama-sama berjuang. Angkatan ini memiliki ciri khas yang ciri yang sangat khas. Saya kira mereka-mereka yang merasakan hubungan langsung dengan Angkatan 45 akan membenarkan pendapat saya. Banyak yang merasakan langsung, saya kira Pak Tri, Sri Sultan, ayahanda dari Sri Sultan, seorang pejuang, seorang jenderal TNI menghadapi Belanda di Yogyakarta. Banyak di antara kita pasti pernah mengalami itu. Tapi yang saya rasakan adalah yang pertama, patriotisme yang berkobar-kobar, cinta tanah air yang luar biasa, dan kepercayaan diri. Percaya diri karena mereka merupakan bagian dari suatu generasi yang berhadapan dengan negara-negara adikuasa. Waktu itu Jepang adalah adikuasa, Inggris adikuasa, Belanda pada zamannya adalah adikuasa, the Dutch Empire. Sebelum British Empire, the Dutch Empire sangat-sangat kuat. Generasi 45 adalah generasi yang merasa bahwa penerus dari perjuangan ratusan tahun dari semua suku, semua daerah, yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak mau dijajah. Bangsa Indonesia tidak mau jadi bangsa kuli. Bangsa Indonesia tidak mau jadi bangsa pesuruh. Bangsa Indonesia tidak mau jadi bangsa yang kerdil, bangsa yang miskin. Angkatan 45 berani mengambil sikap padahal negara belum punya anggaran, belum punya administrasi, belum punya organisasi. Senjata direbut, kadang-kadang mengangkat dirinya pada saat orang tidak berani. Mereka di usia muda berani tampil. Panglima Besar Sudirman
menjadi panglima besar pada usia 29 tahun. Ignatius Slamet Riyadi menjadi komandan brigade pada usia 22 tahun. Saudara-saudara, mereka muda-muda berani dan banyak yang mati waktu muda-muda. Di keluarga saya, dari sejak kecil selalu dibawa ke makam. Ini makam pamanmu. Gugur di Tangerang pada usia 21 tahun. Ini pamanmu yang lain. Gugur di Tangerang sebagai kadet umur 16 tahun. Jadi bangsa ini berdiri di atas darah, keringat dan air mata anak-anak muda, air matanya ibu-ibu. Saudara-saudara, kita merasakan, kita digembleng oleh mereka. Itu yang tersisa di hati kita, saya yakin. Yang jelas di hati saya. Saya, saudara-saudara, bersama saudara-saudara hampir semua, banyak senior saya di sini, guru-guru saya. Waktu kita muda, kita siap segala-galanya kita berikan kepada negara dan bangsa. Jiwa dan raga kita tidak punya apa-apa. Letnan, kapten, mayor. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, kesempatan ini saya sampaikan. Karena kalau tujuan halal bihalal, sesudah saya mohon maaf lahir batin sebenarnya selesai. Kan begitu. Tapi kapan lagi saya bicara sama saudara-saudara sekalian? Ya. Saya sampaikan ini karena sesudah kita berjuang, sesudah kita memberi semua masa muda kita kepada negara, kita lihat, loh, negara saya ini yang dibangun oleh darah, keringat, air mata, Sudirman, Slamet Riyadi, Ngurah Rai, Walter Monginsidi, ribuan pemuda, pemudi, kok sekarang begini? Kita bangun dan kita lihat kekayaan bangsa, kok kekayaannya tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Kok senior-senior saya banyak yang begitu pensiun, hidupnya susah, rumahnya masih kontrak. Panglima-panglima saya, jenderal-jenderal saya, komandan-komandan saya lihat there is something wrong. Kita lihat, kita mau take off, dihajar. Tiap kali kita mau maju, dihajar. Kerusuhan, perang saudara, pemberontakan, suku lawan suku, agama lawan agama, gak jelas. Tapi kita sebagai jenderal, kita sebagai prajurit, kita lama-lama kita belajar. Oh, rupanya ini kita ini dari ratusan tahun di Veda et Impera, di Veda et Impera, di Veda et Impera, kita selalu dipecah belah, dipecah belah, dan dipecah belah. Dan karena kita dipecah belah, tidak ada, maaf, harus saya katakan, terjadi suatu kelengahan di mana elit kita kadang-kadang lupa dengan rancang bangun perjuangan pendiri-pendiri bangsa kita. Saudara-saudara kita, saudara-saudara sekalian,
suatu kehebatan Angkatan 45 yang kita akui. Bung Karno dan generasi-generasi itu memberi kepada kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu selalu menjadi pegangan kita, seolah-olah Sabta Marga ada Pancasila, ada Undang-Undang 45. Sumpah Prajurit ada. Setiap produk selalu ada Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Tapi maaf, saya katakan banyak di antara elit yang tidak memahami atau tidak mau memahami atau pura-pura tidak mau lihat arti dari pasal-pasal penting dalam Undang-Undang 45. Dan karena itulah kita melihat bahwa kekayaan kita selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Kekayaan kita tidak tinggal di Republik kita. Ini sumber masalah. Dan karena inilah saya terjun ke medan politik. Saya terjun ke medan politik karena Angkatan 45 mengajarkan kepada saya dan kepada kalian semua bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan tanah air kita. Dan mereka mengajarkan kepada kita semangat tidak mengenal menyerah. Saya tidak rela kekayaan bangsa kita tidak dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saya tidak rela. Dan karena itu saya terjun ke politik. Kita TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator. Selalu dituduh. Padahal saya ingatkan ke banyak tokoh-tokoh situ. Coba buka sejarah dunia, ya. Tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan. Kita mundur dengan rela. Reformasi itu, saudara-saudara, yang mensukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri. ABRI. Kita harus mengatakan apa yang benar. Dan maaf, sekarang kalau disurvei rakyat Indonesia, mana institusi yang paling Anda percaya? Tanya rakyat, yang teratas adalah TNI, tentara. Silakan. Bukan kita yang bikin survei. Ini survei internasional. Jadi saudara-saudara, yang ingin saya sampaikan, bahwa TNI karena sifatnya, karena semangatnya, karena kita diseleksi, direkrut, yang masuk biasanya adalah mereka-mereka yang patriotik. Jadi, begitu pensiun, begitu kita keluar dari tentara, rasa cinta tanah air, rasa tanggung jawab, rasa ingin berbakti, rasa ingin menyelamatkan bangsa dan negara masih kuat. Dan karena itu senior-senior TNI ada yang terjun ke politik. Pak Edi Sudrajat, Pak Tri bikin partai. Pak SBY bikin partai. Pak Wiranto bikin partai. Saya bikin partai. Kita kenapa? Karena kita ingin berbakti. Karena kita pada ujungnya kita mengakui kedaulatan rakyat.
kita tunduk kepada kedaulatan rakyat. Karena itu kita mau berkuasa dengan meminta mandat dari rakyat. Meminta mandat dari rakyat. Kita tidak mau, TNI tidak mau berkuasa dengan senjata. Pak Harto tidak mau berkuasa dengan senjata. Beliau tampil karena ada vakum, karena ada krisis. Janganlah kita mau kutak-kutik kebenaran. Janganlah kita mau kutak-kutik sejarah. Kita patriot, kita kesatria. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Semua pemimpin berjasa. Saya di sini, saya bisa maju, saya bisa punya keyakinan bahwa kita akan banyak hasil karena landasan yang dibangun oleh pendahulu-pendahulu sebelum saya. Kita harus akui itu. Nggak mungkin kita membangun dalam 5 tahun, dalam 10 tahun. Tidak ada negara yang dibangun dalam 10 tahun. Tapi apa yang dilahirkan oleh presiden-presiden kita, dan tidak hanya presiden, membangun bangsa itu tidak hanya 1-2 orang. Jadi saudara-saudara, apa yang saya ingin sampaikan? Saya ingin sampaikan bahwa kita sebagai punawirawan dari segi kedinasan benar kita sudah menyerahkan kepada generasi selanjutnya. Tapi sebagai patriot, sebagai warga negara, kalau kita masih punya kemampuan, kalau kita masih punya semangat, kalau kita masih punya sesuatu yang bisa kita sumbangkan kepada negara dan bangsa, ya kita harus menyumbang apa yang kita bisa sumbangkan. Karena itu saudara-saudara, kita hargai semua sikap, semua pendapat, tapi tentunya kita harus belajar dari sejarah. Kita harus lihat kenyataan. Lihat kenyataan yang sedang berlaku. Bahwa di dunia ini sekarang ya, hanya yang kuat yang survive. Ini fakta dan kenyataan. Negara-negara yang tidak kuat punah. Kenapa dia punah? Dia tidak mampu bertahan. Kenapa dia tidak mampu bertahan? Karena dia tidak bisa mengamankan sumber-sumber kekayaan dia sendiri. Kalau suatu bangsa tidak bisa menguasai sumber kekayaan sendiri, bangsa itu miskin. Sangat sederhana. Saudara-saudara sekalian. Dan kita harus mengerti, mantan prajurit-prajurit ini harus mengerti. Perang kita tidak inginkan. Perang dahsyat. Tapi kadang-kadang kita dipaksa untuk perang. Kita dipaksa. Kalau kita tidak berani ambil keputusan untuk perang, tidak kita merdeka. Karena Belanda tidak mau memberi kemerdekaan kepada kita. Sama sekarang. Kita lihat apa yang terjadi di dunia ini. Ya. Yang kuat akan memaksa yang lemah. Karena itu saudara-saudara, saya sampaikan di mana-mana, kita harus sadar bahwa Indonesia selalu akan diganggu dan sedang diganggu. Kita tidak mau ganggu bangsa lain, tapi bangsa lain mengganggu kita. Kenapa? Karena kita kaya. Kita punya nikel terbesar di dunia. Kita punya boksit ke-6
terbesar di dunia. Kelapa sawit kita terbesar di dunia. Jangan kita anggap enteng kelapa sawit. Kelapa sawit sekarang sudah menjadi komoditas kritis, strategis. Setiap saya kemana, negara-negara mana, mereka minta, yang mulia, tolong kelapa sawit Indonesia kalau bisa prioritas kepada kami. Mesir, Pakistan, India, bahkan Eropa. Ternyata dari kelapa sawit ada 65 atau 67 produk. Di antaranya kita bisa bikin BBM dari kelapa sawit. Negara kita sesungguhnya tidak perlu import BBM sama sekali dari manapun. Dan kita harus tahu, kita import BBM hampir 40 miliar dolar satu tahun. Padahal kita sebenarnya tidak perlu import. Dan saya dalam pemerintahan yang saya pimpin, saya bertekad bahwa Indonesia dalam 5 tahun akan datang harus swasembada BBM, harus swasembada energi. Dan nanti ada yang bertanya, apa bisa? Gitu. Harus bisa. Nah ini semangat yang ditanamkan oleh Angkatan 45, semangat tidak mengenal menyerah, harus bisa. Merdeka atau mati. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Kalau yang mau silakan, saya tidak mau. Ini salah pembina-pembina saya yang mendidik saya seperti ini. Salah Pak Tri, salah Pak Luhut, Pak Hendro, Pak Agum. Ini abang-abang yang beri contoh, yang menanamkan kepada kita semangat itu. Jadi kalau Prabowo sekarang seperti ini, jangan salahkan Prabowo, salahkan Pak Tri, Pak Hendro, Pak Luhut, Pak Wiranto. Iya kan? Loh ini bapak-bapak didik saya seperti ini, ya apa boleh buat. Saya tidak mau tunduk kepada bangsa manapun. Kekayaan Indonesia harus di tangan bangsa Indonesia. Dan Angkatan 45 telah memberi senjata pamungkas yang luar biasa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Perlu saya tayangkan pasalnya? Baik, saya kira waktu sudah habis. Ya, sebelum saya diusir, saya tutup dengan satu slide. Saudara-saudara, salah satu program kita nanti adalah saya akan membangun minimal 100 sekolah berasrama. Sekolah berasrama ini biasanya di setiap negara sekolah berasrama itu adalah untuk yang terpinter. Itu tetap kita lakukan. Tapi saya akan bangun minimal 100 tiap tahun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak perlu harus jadi tukang becak. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang? Berani benar berhasil.
Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu. Ya. Kalau nggak berani, kita nggak bisa dapat apa-apa. Jadi, ini konsepnya sedang dikerjakan. Insya Allah bulan Juli kita buka mungkin 53-55 kampus pertama. Nah, sekarang sudah mulai seleksi murid. Syaratnya harus dari keluarga yang benar-benar tidak mampu. Dan salah satu teknik mereka, Kementerian Sosial, PAN-RB dan Badan Pusat Statistik, BPS, karena mereka yang punya data, adalah mencek rumah tinggal keluarga tersebut. Saya minta ditayangkan ada berapa calon peserta. Bisa kelihatan? Jadi ini, saudara-saudara, kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk jadi peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan puna, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Kalau ada yang tanya apa mungkin? Harus mungkin, dan kita buktikan bahwa kita akan berusaha sekeras-kerasnya. Hanya dengan keberanian, hanya dengan tekad, hanya dengan keyakinan, dan hanya dengan tekad untuk memimpin suatu gerakan pemerintahan bersih, pemerintah yang anti korupsi, yang pemerintah yang bisa menyelamatkan kekayaan negara. Naila akan punya masa depan yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Yang Maha Besar, Yang Maha Kuasa senantiasa beserta kita dalam pengabdian kita yang terakhir. There are no, old soldiers never die. They just fade away. Tapi di Indonesia lain. Old soldiers never die and they never fade away. Until the Almighty God calls us. Kalau udah dipanggil apa boleh buat. Selama masih ada nafas di badan kita, diajarkan oleh senior-senior kita. Diajarkan oleh Patri. Berjuang sampai titik darah yang penghabisan. Selama masih ada hajat di kandung badan, merah putih di dada, tidak akan pernah berhenti berjuang. Terima kasih. Selesai. Semoga kita terus semangat. Terima kasih atas undangan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kataku yang salah. Wartawan coba di delete yang enggak benar. Yang baik tayangkan. Terima kasih. Selesai.